Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tenza, Saya Azhar. Saya Angga. Saya Restu. saya Akram. Kami dari kelompok Digidau akan mempresentasikan hasil resume mengenai pemetaan dan analisis data. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tujuan pemetaan dan analisis data yang akan dibacakan oleh Akram. Pemetaan data adalah proses mengintegrasikan bidang dari banyak kumpulan data ke dalam desain atau database terpusat. Ini diperlukan untuk mentransfer, menggunakan, memproses, dan mengelola data. Tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan banyak set data menjadi satu yang unik. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan Joko, Ucok, dan Sari melakukan pemetaan dan analisis data adalah untuk memastikan keaslian data dari berbagai pihak yang diwawancara dan untuk menggabungkan semua data yang ada menjadi satu. Selanjutnya kami akan menjelaskan tiga metode analisis konflik beserta contohnya. Karena tadi ada masalah sedikit, kita pindah ke kelas Debesia. Metode yang pertama ada metode pemetaan konflik. Jadi fungsi pemetaan konflik itu untuk bantu peneliti menganalisis konflik dengan cara memvisualkan pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu juga peta konflik untuk menggambarkan pola hubungan antar pihak, antar lawan, sekutu atau lawan antar pihak, dan potensi intervensi pihak yang dapat dilibatkan dalam konflik. Contohnya seperti di halaman 133 ada gambar tentang hasil wawancara yang menggunakan metode pemetaan konflik. Di sini ada keterangannya. Lingkaran itu menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dari besarnya kekuatan dalam konflik. Jadi di sini tuh kayak yang di lingkaran itu ada tokoh masyarakat, kepala desa, Karang Taruna, kelompok pemuda RW 10, kelompok pemuda RW 08 serta polisi. Jadi itu adalah pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan selanjutnya garis lurus untuk menunjukkan hubungan antar pihak yang dekat. Selanjutnya garis ganda untuk menunjukkan persekutuan, ikatan atau perhimpunan. Jadi di sini seperti di gambar berikut ini, garis ganda itu kepala desa dengan Karang Taruna. Di sini jadi kepala desa dan Karang Taruna terikat gitu kurang lebih. Selanjutnya garis putus-putus untuk menunjukkan hubungan sementara atau informal. Jadi di sini tuh yang menunjukkan hubungan sementara atau informal tuh Babinsa serta polisi. Jadi fungsinya kan ini untuk mengamankan kan, pihak ketiga. Selanjutnya garis panah untuk menunjukkan arah dominan dari aktivitas atau hubungan antar pihak. Jadi tokoh masyarakat arah dominan aktivitas. Di sini ada contohnya garis panah. Selanjutnya ada garis zigzag untuk menunjukkan perselisihan atau konflik antar pihak. Di sini yang bergaris zigzag itu ada kelompok pemuda RW 08 dengan berkonflik dengan kelompok pemuda RW 10. Selanjutnya ada garis lurus yang beririsan dengan dua garis menunjukkan hubungan yang putus atau rusak. Di sini contohnya Karang Taruna ke kelompok pemuda RW 08. Lalu selanjutnya ada persegi untuk menunjukkan isu, topik, dan masalah konflik. Dan yang terakhir ada setengah lingkaran atau seperempat lingkaran untuk menunjukkan kelompok luar. Di sini kelompok luarnya itu ada Babinsa. Selanjutnya ada metode yang menggunakan pohon konflik. Pohon konflik membantu peneliti berpikir secara terstruktur dan terarah dalam tiga komponen utama, yaitu faktor penyebab, inti masalah, dan dampak yang ditimbulkan. Pohon konflik terdiri atas beberapa komponen, yaitu akar, batang, dan cabang atau daun. Seperti yang tampak pada gambar di buku paket halaman 134. Gimana ya? Ada akar yang dilibatkan sebagai sumber masalah, akar masalah. Lalu ada insiden pengeroyokan atau masalah utama yang diibaratkan sebagai batang. Lalu ada dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut berupa dendam, sikap antisosial, kekerasan warga yang diibaratkan sebagai daunnya. Kayaknya Akram lagi.
segini biar kebagi setengah. Jadi metode selanjutnya ada segitiga SPK atau ABC triangle. Segitiga SPK dalam bahasa Inggris disebut sebagai ABC triangle atau attitude, behavior, and contradiction yang dikemukakan oleh Johann Galtung. Sikap, perilaku, dan kontradiksi saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya ada di buku paket sosiologi halaman 135 yang segitiga ini ya. Jadi di sebelah kiri ada sikap atau attitude. Sikap merupakan cara para pihak merasakan dan berpikir mengenai konflik yang mereka alami. Berdasarkan hasil wawancara, sikap pemuda di RW 10 di mata pemuda RW 08 yang pertama abai, malas, dan egois. Sedangkan sikap pemuda RW 08 di mata pemuda RW 10 yang pertama merasa paling benar, kedua merendahkan orang lain, ketiga sombong. Lalu di atas ada perilaku atau behavior. Perilaku merujuk pada tindakan para pihak dalam menyikapi konflik baik melalui sikap maupun perkataan. Berdasarkan hasil wawancara, perilaku yang dilakukan oleh pemuda RW yang pertama adalah hinaan, kedua insiden pengeroyokan, ketiga ancaman. Lalu di sebelah kanan ada kontradiksi. Kontradiksi merujuk pada inti dan penyebab pertentangan yang muncul atau merujuk pada akar munculnya konflik. Berdasarkan hasil wawancara, kontradiksinya yang pertama PHK dan minum-minuman keras, kedua aktivitas yang mengganggu ketenangan warga, yang ketiga kecenderungan main hakim sendiri, yang keempat sudah didamaikan namun masih memiliki dendam. Jadi menurut kami Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan 3 metode yang digunakan oleh Joko, Ucok, dan Sari, menurut kami metode yang kami rasa efektif dan cocok adalah metode pohon konflik. Karena penjelasannya lebih simpel, padat, dan mudah dipahami. Karena akar masalahnya dianalogikan akar, masalah utama dianalogikan batang, serta dampaknya dianalogikan sebagai cabang atau daun, yang dirasa lebih mudah dibandingkan kedua metode yang lain. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.